Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nurjana, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 15. Kali ini saya akan membuat sintesa agenda 3 dan personal branding, di mana agenda 3 tersebut adalah kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Di agenda 3 ini kita akan mempelajari 3 subbagian pembelajaran, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government, tersingkat dengan WOG. Pertama, saya akan mencoba menjelaskan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam manajemen ASN, kita mempelajari 3 bagian lagi, yaitu pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik ASN. Kedua, sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. Kita sebagai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang memiliki peran pertama melaksanakan kebijakan publik, melakukan pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. ASN terbagi menjadi 2, yaitu PNS dan P3K, di mana memiliki hak, gaji, tunjangan, cuti, jaminan pensiun, dan perlindungan, kecuali P3K yang tidak memiliki jaminan pensiun. Kewajibannya sama, yaitu setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan kebijakan, mentaati peraturan yang ditentukan, melaksanakan tugas dengan profesional, dan harus mematuhi kode etik, yaitu jujur, bertanggung jawab, integritas tinggi, cermat dan disiplin, menjaga kerahasiaan, dan memegang teguh nilai dasar ASN. Poin kedua dari manajemen ASN yaitu mekanisme pengelolaan ASN yang kita kenal dengan sistem merit, di mana kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Penerapan ini sudah mulai dilaksanakan di Indonesia dengan sistem CAT, yaitu untuk seleksi ASN yang berkualitas dan integritas. Kedua, kelembagaan dan jaminan sistem merit, yaitu adanya Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kemenpan RB. Poin ketiganya adalah mekanisme pengelolaan ASN, yaitu pertama manajemen PNS dan P3K, pengelolaan JPT, ketiga organisasi yang kita kenal dengan Kopri, dan sistem informasi ASN. Selanjutnya kita masuki submateri dari agenda 3 yaitu pelayanan publik, di mana pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. ASN sebagai pemberi pelayanan publik harus memahami 3 konsep dalam melakukan pelayanan publik, yaitu prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, praktek etiket pelayanan publik. Nah, yang pertama, prinsip pelayanan publik. ASN wajib berpartisipasi, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, akuntabel, aksesibel, berkeadilan. Sedangkan pola pikir ASN sebagai pelayan publik harus diperkuat, yaitu pertama sebagai pelayan publik, bebas KKN, dan prinsip pelayanan prima. Praktik etiket pelayanan publik juga harus diutamakan, yaitu sikap sopan, sikap menghormati, penuh perhatian, suka menolong, tenggang rasa, dan ramah, serta menguasai diri. Dan terakhir dari agenda 3 ini adalah wall of government atau WOG. WOG merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Konsep WOG dalam penerapan pelayanan publik sangat diperlukan untuk menciptakan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi untuk mewujudkan tujuan yang sama. Sikap, nilai, perilaku yang berorientasikan sektor harus dileburkan dalam konsep kebersamaan yang menjunjung nilai kesatuan. Salah satu pelopor dalam reformasi sektor pelayanan publik adalah negara Australia dengan penerapan WOG di sistem pelayanan publik, yaitu Australian Public Service. Di Indonesia juga sudah mulai menerapkan konsep WOG, yaitu adanya pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang merupakan pelayanan kolaborasi antara dinas perizinan, dinas penanaman modal yang terpadu dalam satu pintu.
Itu tadi 3 substansi materi pada agenda 3. Banyak manfaat yang dapat kita ambil dari materi tersebut, terutama saya sebagai CPNS. Adapun personal branding yang saya dapat ambil yaitu pertama, wajib memahami kedudukan, peran, hak, kewajiban, serta kode etik ASN. Yang kedua, saya sebagai ASN akan menerapkan prinsip dan etiket pelayanan publik. Nah, yang ketiga, dalam melaksanakan fungsi saya sebagai ASN, penting melakukan kolaborasi, koordinasi, dan sinergisitas dalam implementasi pelaksanaan pelayanan. Sekian sintesa agenda 3 dan personal branding dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.